Oke, masih dengan Gabas Komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kali ini kami kedatangan notebook ya. Notebook Acer ya. Acer Aspire One 532H ya. Ini notebook ya. Ukurannya 10 in ya, kecil. Jadi ini yang punya pengen diganti SSD katanya ya, biar loadingnya sedikit cepat ya. Padahal kami udah sarankan nggak usah gitu, cuman yang punya katanya konsumen ini udahlah nggak apa-apa jadi ganti aja. Kenapa nggak usah? Karena ini Atom ya, Intel Atom N450, jadi performanya standar gitu untuk prosesnya itu. Cuman oke lah ya, mungkin konsumen ini ingin merasakan sensasi kecepatan SSD ya, jadi langsung aja kita ganti ya. Untuk RAM-nya sih ya ini udah mentok ya 2 GB ya, nggak bisa 4 GB ya, karena ini emang notebook jadul ya, keluaran lama ya, tapi masih hidup aja nih ya, mantap jiwa ya. Oke, langsung aja ya guys, kali ini kita bongkar saja ya untuk notebooknya ya. Kita matikan dulu ya ke menu shutdown. Oke. Tapi sebelum diganti ya harddisknya, kita periksa dulu ya. Biasanya di sini banyak dokumen-dokumen bertebaran ya di desktop ini yang harus kita backup ya. Ini kelihatannya tidak ada ya. Oke. Kita cari ke Windows Explorer. Nah ya, ke dokumen. Oke, ada makalah tadi, kemudian video, ada download. Nah, download banyak ya. Oke, kita sekilas saja ya. Oke. Jadi ini nih dokumen yang ada di sini ya. Biasanya folder-folder ini nih. Download, dokumen, musik, picture, video, ini yang biasanya terlewat nih ya. Kalau kita ganti harddisk atau install ulang, harus kita selamatkan dulu ya, atau backup dulu ya. Oke, kita backup ke 5 folder ini ya, satu-satu ya. Kita download, kita copy dulu ke sini ya, ke D ya. Oke, paste. Mana nih prosesnya, kok nggak kelihatan ya? Kita ulangin ya. Apa sudah ya? Kita cek dulu. Kok shortcutnya doang ya? Coba klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Oh ini kok shortcutnya doang ya? Coba kita dokumen dulu ya. Copy, klik kanan, paste ya. Mana ini dokumennya? Oke, ini nggak bisa ya. Kita copy lagi, coba. Nggak bisa ya, jadi kita harus buka filenya ya, harus bikin manual nih kalau kayak gini ya. Oke, kita new folder dulu ya. Oke, new folder. Nah ya, kita di sini ya, download ya, download, oke. Nah, kemudian kita buka di sini ya, diklik download. Nah, ini ada beberapa file ya, maaf nggak semuanya saya tunjukkan, takut ada sensitif ya dokumennya. Kita Ctrl A, kita klik kanan, kemudian copy ya, kemudian ke local disk D, dan ke download lagi ya, folder download, klik kanan lagi, paste. Nah, ini sudah di copy ya, tuh ada sekitar 500 MB ya. Lakukan semuanya sampai folder-folder yang lainnya ya. Ini kita tunjukkan contoh file atau folder download aja ya. Lakukan selanjutnya untuk folder yang lain ya, seperti dokumen, musik, picture, dan video. Oke, ini untuk dokumennya ya. Dokumen, download, musik, picture, video sudah kita
backup ya ke local disk D ya. Oke, kita amankan dulu ya ke local disk D. Oke, selanjutnya kita matikan lagi ya, shutdown. Kita ganti harddisknya ya, kita copot harddisknya ya, yuk. Oke, kita copot dulu ya chargernya. Ini kita pakai mouse. Siap. Sebelum lepas harddisk, kita lepas dulu baterainya ya dengan menggeser kunciannya yang ini tadi ya ke pinggir. Dan untuk harddisknya ada di sini ya biasanya. Kita buka aja dulu ya. Ada berapa baut nih? 3 ya? 3. Ada 3 baut ya. Oke. Kita buka ya. Nah, siap. Oke, kita ambil ya harddisknya. Nah, ini dia harddisknya, kita cabut dulu ya. Kita ganti SSD ini ya, Oxilo yang 240 GB ya. Yuk kita isi dulu ya SSD ini dengan sistem Windows 7 ya. Yuk kita buka ya SSD-nya. Ini SSD-nya Oxilo ya, 240 GB. Buka dulu segelnya. Iya, susah banget ya. Mohon bersabar. Oke. Iya. Oke. Sip. Kita masukkan dulu ya ke sini. Oke, sudah bunyi ya. Kita menggunakan sistem cloning ya atau jurus Naruto Kage Bunshin no Jutsu seperti biasa menggunakan aplikasi Macrim Reflect. Kita yes dulu di sini dan kita lakukan restore ya. Kita restore file backupan sistem yang pernah kita buat, yaitu untuk Windows 7 kita pakai Windows 7 yang ini ya, untuk notebook 3150. Kemudian kita restore image, kita pilih select disk restore to, dan kita scroll ke bawah, kita pilih Oxilo ini ya, Oxilo 240 GB ya, masih kosong di sini. Selanjutnya kita next, finish, dan kita tunggu proses pengisian sistemnya ya, atau inject sistem Windows 7 ke SSD Oxilo 240 GB nya. Kita tunggu sampai 100%. Baik, untuk proses restore-nya sudah selesai ya, dalam waktu 2 menit 57 detik ya. Ini kurang dari 3 menit ya, cepet banget ya. Kita tidak melakukan install ulang dari awal atau dari nol ya. Kita menggunakan sistem cloning ya, backup dan restore. Kita oke dulu yang ini, terus close. Kemudian kita close dulu aplikasi Macrim Reflect-nya. Kita close dulu semua ya. Ini ada apa nih? Smartdev ya. Smartdev kita stop dulu ya, jangan scan. Oke. Kita cek dulu ya biar aman gitu. Oke, sudah aman untuk kita cabut SSD Oxilo-nya. Selanjutnya kita pasang ya SSD Oxilo ini ke notebook Acer-nya. Yuk. Ini salah satu tipsnya ya. Kita jangan pasang SSD-nya ke ini dulu, ke wadahnya atau bracket harddisk, kita biarkan aja dulu, karena kita harus pastikan dulu kalau SSD yang kita pasang ini berjalan dengan baik ya, mulus. Yuk kita langsung pasang aja ya. Kita pasang kayak gini saja ya. Oke, kita surung sebentar. Yuk kita pasang baterainya. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, oke, kita coba nyalakan. Oke, Acer udah muncul ya. Kita tunggu sampai masuk ini ya, menu atau Windows-nya. Nah, ini udah muncul loadingnya ya. Oke,
ini sudah muncul ya. Nah, karena kita menggunakan hasil cloningan ya, kita pilih yang ini ya, ser ya. Nah, ini nih ya enaknya kita menggunakan sistem cloning ya, sudah terinstall ya, aplikasi-aplikasi standar itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu install dari nol lagi nih aplikasinya, kayak Office ya, Zoom juga ada gitu kan, Chrome-nya udah ada, PDF Reader, pokoknya aplikasi-aplikasi standar itu sudah terpasang ya teman-teman, untuk apa istilahnya sistem cloning ya, dengan cara mengcloning kita kayak gitu ya. Oke, kita cek dulu ya habis ini, kayak suara, wifi dan sebagainya itu standar lah ya. Yuk, untuk proses pengenalan perangkatnya ya, ini kita tunggu saja sampai muncul ada perintah untuk apa ya, restart gitu ya, karena ini masih pengenalan ya, tuh masih proses pengenalan ya. Kita tunggu aja sampai muncul perintah untuk merestart. Baik, ini udah muncul untuk perintah untuk merestart ya, kita turuti saja, restart now, dan notebook akan restart ya. Kita tunggu sampai selesai ya, sampai masuk lagi ke Windows. Nah, ini mati, kemudian nyala lagi ya. Oke, selanjutnya kita lakukan backup data ya, dari harddisk yang lama ke notebook ya, karena kan kita sudah melakukan penggantian ya ke SSD ya. Jadi kita backup ya data yang lamanya ya. Jadi kita butuh kabel ya, ini menggunakan kabel SATA to USB. Kita pasang dulu ya ke sini. Mohon maaf ya. Oke. Udah pasang. Kita tinggal colok aja ke sini. Agak susah ya. Ini lampunya. Bentar. Nah, lampunya nyala ya semua. Kita tunggu di sini terbaca ya. Nah, ini kedip-kedip ya, kalau kedip-kedip itu biasanya lagi dibaca datanya. Nah, ini ya sudah muncul ya, local disk F, local disk E. Oke, ini udah kebaca ya. Kita cari datanya ya. Ini bukan ya, ini bukan data ya, tapi ini sistem. Nah, ini datanya ya, kita copy aja semua ya. Set, klik kanan, copy, kita taruh di data D, klik kanan di sini, pilih paste. Oke, kita tunggu sampai proses backup datanya selesai ya. Kita close aja di sini. Oke, lumayan ya, ukurannya 17 GB nih. Butuh waktu ya kurang lebih 11 menit katanya. Oke, proses backup data sudah selesai ya. Kita cek dulu di bagian data. Oke, sudah di backup semua ya. Oke, datanya kita sudah backup semua. Kita langsung eject dulu ya, atau kita cabut harddisk yang lamanya ini. Oke, sudah aman ya. Selanjutnya kita melakukan pengujian sistem ya, dengan menggunakan aplikasi ini ya, performance test. Kita lakukan pengujian sistem, apakah sistemnya itu stabil atau tidak ya. Kita tunggu sampai dengan selesai ya. Baik, untuk proses pengujian sudah selesai ya. Notebook tetap hidup ya, tidak ada gejala yang berarti, artinya kondisi notebook itu sehat walafiat ya. Jadi ini kita tinggal rapihkan saja ya untuk notebooknya ya, biar mantap ya, karena ini kan masih wadah harddisknya masih di sini ya, masih nempel di harddisk yang lama. Kita bereskan dulu yuk. Oke, langsung saja kita
rapikan ya untuk SSD-nya, karena kan masih belum ada wadahnya ya. Kita lepas dulu baterainya, jangan lupa. Oke, kita ambil lagi SSD-nya, lalu kita pasang bracketnya ya, atau wadah ya, atau apa lagi ya namanya, banyak sih. Ada yang ngomong mounting, ada yang menamakannya holder, ada yang wadah, ada yang bracket, ya apa aja lah, terserah orang gitu ya. Posisinya awas jangan lupa ya, posisinya disamakan ya. Nah, posisinya kayak gitu ya, jangan sampai salah posisi ya, karena nanti nggak pas, kita kerja 2 kali nanti ya. Jadi ada berapa baut nih? 4 ya, 4 baut yang meski dilepas pada holdernya itu. Tapi kami biasanya nyebutnya bukan holder juga sih, bracket ya, bracketnya. Oke, kita pasang lagi ya di sini. 1. Udah berapa tadi? 2 ya? 2. Udah 2 ya, oke. 2, 3, 4. Oke, udah 4 nih ya. Loh, masih 1 lagi ya? Oke, siap. Ya, intinya jangan sampai ada yang kurang ya. Ini jangan kenceng-kenceng ya, yang penting ya asal ngunci aja lah gitu. Takutnya kalau terlalu kencang juga ini ya dol ya. Kita masukkan lagi SSD-nya, kemudian kita ini ya, pasang tutupnya ya, casingnya ya, bagian bawah. Dan bautnya ini ada 3 ya. Oke, jangan sampai lupa ya. Ini emang sih kalau di teknisi atau di dunia servis itu emang kadang-kadang lucu juga ya, kadang bautnya itu lebih, kadang kurang, jarang itu yang pas ya gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Yang penting casingnya itu tidak kendor dan sebagainya ya teman-teman, jadi harap maklum ya, tukang servis juga manusia ya. Tapi kali ini kita alhamdulillah pas. Nah, setelah kita rapikan, kita nyalakan lagi tentunya ya. Kita pastikan jika semuanya itu baik-baik saja ya. Oke, nah ini sudah nyala ya. Jadi ini nanti kami kasih ke konsumen ya, karena ini punya konsumen. Nanti terserah ya, mau dijadikan harddisk eksternal atau buat disimpan buat jaga-jaga dan sebagainya ya. Biarkan konsumen yang menentukan keputusannya ya. Nah, ini udah nyala ya. Oke ya, kita otak-atik aja ya. Mungkin itu saja video kali ini mengenai pergantian SSD ya pada notebook Acer Aspire One 532H. Jadi begitu ya untuk caranya ya. Barangkali kebetulan ada teman-teman yang mempunyai kebutuhan yang sama ya. Jadi kira-kira begitu saja ya untuk proses penggantian SSD-nya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.